Kali ini Bapak Kepala Botak kedatangan seorang bapak yang membawa sebuah jaket eksklusif miliknya. Jaket tersebut merupakan jaket bertuliskan Neil Diamond yang merupakan salah satu musisi legendaris musik jazz. Sang bapak mengaku jika jaket tersebut merupakan jaket yang eksklusif dikarenakan hanya kru saja yang mempunyainya pada saat menggelar konser di tahun 1970. Dikarenakan sudah terlalu lama menyimpannya, sang bapak kali ini berniat menjualnya seharga $250 atau sekitar 4 juta rupiah kepada Bapak Kepala Botak. Bapak Kepala Botak pun mengatakan jika Neil Diamond sendiri merupakan musisi idolanya dan kali ini ia tidak ingin melepas jaket tersebut begitu saja dan langsung melakukan tawar-menawar. Tanpa perlu banyak menawar, jaket tersebut pun berhasil dibeli Bapak Kepala Botak seharga $200 atau sekitar Rp3.200.000. Akhirnya setelah sekian lama Bapak Kepala Botak didatangi seorang bapak dengan membawa sebuah koin emas miliknya. Sang bapak mengaku jika koin tersebut sudah lama ia koleksi karena dirinya sudah mulai mengoleksi koin sejak berumur 10 tahun. Diketahui koin tersebut merupakan koin yang sangat langka karena koin tersebut hanya tercetak 25 saja dan koin tersebut merupakan koin pertama Amerika Serikat pada tahun 1809. Sudah melakukan riset harga, sang bapak mengaku ingin menjualnya seharga $31.510 atau sekitar 510 juta rupiah kepada Bapak Kepala Botak. Walaupun sudah memiliki nomor seri keasliannya, Bapak Kepala Botak harus kembali menelpon temannya untuk memastikan jika nomor seri tersebut memang asli. Dari hasil informasi yang didapatkan, koin tersebut memang koin asli dan Bapak Kepala Botak pun langsung melakukan tawar-menawar. Tawar-menawar pun dilakukan dan koin tersebut berhasil dibeli Bapak Kepala Botak seharga $27.000 atau sekitar 437 juta rupiah. Jarang terjadi pria ini tiba-tiba membatalkan kesepakatannya dengan Mas Gembul untuk menjual gitar langka miliknya. Cerita bermula ketika seorang pria datang ke toko antik Bapak Kepala Botak dengan membawa sebuah gitar Gibson miliknya. Sang pria mengaku jika gitar Gibson tersebut merupakan peninggalan dari mendiang ayahnya yang biasa ia pakai untuk menemani hari-hari kesendiriannya. Diketahui gitar tersebut merupakan gitar Gibson SG200 yang sudah di-custom oleh Ren Ferguson, yang tentunya ini adalah gitar yang sangat langka dan sedang dicari-cari oleh para kolektor. Sadar bukan gitar sembarangan, Mas Gembul pun memanggil Mas JC untuk mengecek keadaan dari gitar tersebut. Bikin geleng-geleng kepala dari hasil pengecekan Mas JC, diketahui jika gitar tersebut nilainya bisa mencapai $50.000 atau sekitar 810 juta rupiah. Setelah ditawar, terjadi kesepakatan gitar tersebut dilepas dengan harga $48.000 atau sekitar 777 juta rupiah. Namun apa mau dikata, uang bukan jaminan segalanya. Sang pria malah memutuskan untuk menyimpan kembali gitar miliknya sebagai kenang-kenangan bersama ayahnya. Lagi-lagi pria ini datang ke toko antik Bapak Kepala Botak dengan membawa sebuah senjata antik miliknya. Kali ini sang pria membawa sebuah pedang panjang yang berasal dari abad ke-16 atau tepatnya tahun 1628 yang digunakan pada masa Perang 30 tahun. Perang 30 tahun terjadi antara tahun 1618 sampai 1648. Perang ini terjadi di wilayah yang sekarang disebut negara Jerman yang dipicu oleh konflik keagamaan antara agama Kristen dan Katolik, juga konflik antara dinasti Habsburg. Sang pria menawarkannya kepada Bapak Kepala Botak seharga $22.000 atau sekitar 356 juta rupiah, dan tentu saja Bapak Kepala Botak seperti biasa memanggil seorang ahli untuk mengecek keasliannya. Dari hasil analisa sang ahli disimpulkan jika pedang panjang tersebut memang pedang asli yang pernah digunakan pada masa Perang 30 tahun. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa bercak darah yang masih menempel pada korosi yang ada pada pedang tersebut. Namun berdasarkan sang ahli, dari hasil pelelangan yang pernah terjadi, pedang tersebut nilainya hanya bisa mencapai $15.000 atau sekitar 243 juta rupiah. Tidak seperti biasa, kali ini Bapak Kepala Botak malah menawarnya lebih mahal, yaitu seharga $18.000 atau sekitar 291 juta rupiah kepada sang pria. Tanpa terlalu banyak mikir, pria ini pun langsung menerima tawaran dari Bapak Kepala Botak. Sudah benar bapak ini jual murah, tapi gara-gara Bapak Kepala Botak undang ahli, jadinya nggak jadi murah Bapak Kepala Botak belinya. Cerita bermula ketika seorang bapak membawa 2 buah liontin miliknya. Sang bapak mengaku jika liontin miliknya merupakan liontin Super Bowl dari tim The Packers yang menjuarai kejuaraan Liga Super Bowl pada tahun 1966 sampai 1967. Dikarenakan membutuhkan sejumlah uang untuk kado ulang tahun anaknya, bapak ini berniat menjualnya seharga $500 atau sekitar 8 juta rupiah kepada Bapak Kepala Botak. Tanpa pikir panjang, Bapak Kepala Botak pun langsung mengundang ahli untuk mengecek keaslian dari kedua liontin milik sang bapak. Tidak disangka dari hasil pengecekan sang ahli, diketahui liontin tersebut merupakan liontin asli dan sangat otentik, dan diketahui nilainya sendiri bisa mencapai $2.000 atau sekitar 32 juta rupiah. Dan tentunya setelah mendengar keterangan sang ahli, bapak ini pun menaikkan tawarannya menjadi $1.800 atau sekitar 29 juta rupiah kepada Bapak Kepala Botak. Tawar-menawar pun dilakukan dan pada akhirnya Bapak Kepala Botak membelinya seharga $1.400 atau sekitar 22 juta rupiah.